Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Ini adalah video part 2-nya, yaitu video sambungan dari video sebelumnya tentang mengenal diagram. Disimak ya videonya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang mengelompokkan data, bisa dengan daftar dan bisa dengan tabel. Nah, pada video kali ini kita belajar tentang diagram gambar. UP menanyakan sayur kesukaan teman-temannya. Hasilnya seperti pada gambar di bawah ini. Lihat pada kotak sayur kesukaan. Di sana ada jagung, brokoli, sayur kol, dan wortel. Kita bisa membuat diagram gambar dari data di atas. Nah, inilah yang disebut dengan diagram gambar. Nah, judul diagramnya yaitu diagram sayur kesukaan. Dari gambar di kotak UP tadi diperoleh kalau yang menyukai jagung ada 3. Lihat gambar jagung itu terakhir di angka 3. Wortel itu lihatnya paling atas yaitu di angka 4. Brokoli itu ada 3. Dan yang terakhir sayur kol itu ada 2. Nah, angka yang ini, angka yang di sebelah kiri, itu menandakan banyaknya anak. Jadi, berapa banyak anak yang menyukai sayur-sayur tersebut. Kalau diagram gambar yang tadi, itu angkanya atau banyak anaknya itu di sebelah kiri. Nah, pada diagram gambar kali ini, angka atau banyak anaknya ada di bawah. Ini adalah bentuk lain dari diagram gambar. Tetap ya judulnya diagram sayur kesukaan. Nah, banyak anaknya itu ada di bagian bawah, sementara nama sayurannya itu ada di sebelah kiri. Kebalikan ya dari yang tadi. Sayur apa yang paling disukai? Apakah kalian juga menyukainya? Diagram gambar memudahkan kita membaca data. Nah, bagaimana cara membaca datanya? Terlihat kalau sayur yang paling disukai berarti itu yang paling banyak. Lihat gambar yang paling banyak adalah gambar wortel. Maka sayur yang paling disukai adalah sayur wortel. Jadi bagaimana dengan diagram gambar kita lebih mudah untuk membaca data? Tahukah kalian, setiap hari kita harus makan sayur. Sayur sangat dibutuhkan tubuh. Sayur mengandung vitamin dan mineral. Sayur menjaga tubuh tetap sehat. Sayur apa yang kalian sukai? Apakah kalian sudah makan sayur hari ini? Ayo makan sayur setiap hari. Ayo mencoba. Tika menanyakan mainan kesukaan teman-temannya. Tika menunjukkan hasilnya pada diagram gambar berikut. Ini adalah diagram mainan kesukaan. Ada kelereng, ada mobil-mobilan, ada boneka, dan ada gasing. Nah, gambar emo itu mewakili satu anak. Kita hitung berapa kelereng. Kelereng jumlah anaknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 anak menyukai kelereng. Mobil-mobilan 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak yang suka mobil-mobilan. Boneka 1, 2. Jadi ada 2 anak yang menyukai boneka. Selanjutnya ada gasing. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi ada 3 anak menyukai gasing. Ada berapa anak pada data di atas? Jika kita hitung satu-satu juga bisa berapa anaknya atau dijumlahkan permainan. 5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 semuanya ada 14 anak. Jadi seperti itu ya cara membaca diagram gambar. Bermain karet gelang. Malosi, Halim, dan Upe bermain karet gelang. Kita lihat diagram banyak karet gelang. Karet gelang Malosi itu berwarna merah, karet gelang Halim berwarna kuning, dan karet gelang UP berwarna hijau.
Kita hitung karet gelang Malosi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Malosi mempunyai 5 karet gelang. Lanjut, karet gelang berwarna kuning punya Halim kita hitung 1, 2, 3. Jadi Halim mempunyai 3 karet gelang. Lanjut ke karet gelang berwarna hijau punya Upe 1, 2, 3, 4. Jadi Upe mempunyai 4 karet gelang. Dari data tersebut diperoleh kesimpulan Malosi mempunyai 2 karet gelang lebih banyak dari Halim. Upe mempunyai 1 karet gelang lebih sedikit dari Malosi. Malosi mempunyai karet gelang paling banyak. Halim mempunyai karet gelang paling sedikit. Semuanya ada 12 karet gelang. Nah, jadi dengan adanya diagram gambar ini, kita juga bisa membandingkan banyak benda. Maka dari itu, adik-adik harus paham tentang cara membandingkan banyak benda. Ayo berlatih. Nomor 1, diagram berikut menunjukkan jenis buah kesukaan anak-anak. Pada gambar terlihat buahnya ada buah jeruk, buah apel, buah belimbing, dan buah jambu air. Gambar bintang mewakili 1 anak. Selanjutnya kita isi pertanyaan yang A. Berapa anak suka buah apel? Kita hitung dulu berapa anak yang suka buah apel. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 anak suka buah apel. Yang B, titik-titik anak suka buah jambu air. Kita hitung berapa buah jambu air. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 anak suka buah jambu air. Yang C, ada 4 anak yang suka buah. Jadi tadi sudah jelas ya, kita menghitung buah apel itu ada 4. Jadi ada 4 anak yang suka buah apel. Ada 7 anak yang suka buah. Kita tadi sudah menghitung buah apel dan buah jambu air. Yang belum kita hitung adalah buah jeruk dan buah belimbing. Kita hitung buah jeruk dulu. Buah jeruk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan ya. Selanjutnya kita hitung buah belimbing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah dapat ya jawabannya? Jadi ada 7 anak yang suka buah belimbing. Buah yang paling disukai adalah, nah lihat bintangnya yang paling banyak atau yang paling tinggi. Itu ada di buah belimbing. Jadi buah yang paling disukai juga buah belimbing. Anak yang suka belimbing titik-titik lebih banyak dari anak yang suka buah apel. Di sini kita membandingkan buah apel dan buah belimbing. Nah, lihat buah apel dan buah belimbing. Kita tarik garis dari buah apel ke buah belimbing. Sisanya ada 1, 2, 3. Jadi anak yang suka belimbing 3 lebih banyak dari anak yang suka buah apel. Lanjut nomor 2, Kira ingin menata pakaian di lemarinya. Ada kaos panjang, ada kaos pendek, dan ada celana. Kita disuruh mewarnai sesuai dengan banyaknya pakaian. Terlihat kan kalau pakaian di atas masih susunannya masih acak. Yuk kita hitung dulu berapa kaos panjang, kaos pendek, dan celana. Hitung kaos panjang. Kaos panjang yang berwarna biru ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kaos pendek yang berwarna kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Dan celana yaitu yang berwarna purple. 1, 2, 3. Jika sudah mengetahui jumlahnya, yuk kita warnai. Setelah diwarnai seperti ini, baru mudah menjawab soal yang ada. Kira mempunyai titik-titik kaos pendek.
Tadi sudah kita hitung kaos pendek itu yang berwarna kuning semuanya ada 5. Kira mempunyai titik-titik kaos panjang. Kaos panjang itu yang di atas yang berwarna biru ada 4 kaos panjang. Kira mempunyai titik-titik celana. Celana adalah yang berwarna purple yang di bawah dan ada 3 celana. Pakaian Kira yang paling banyak adalah, nah lihat pada gambar, kalau yang paling banyak itu adalah kaos pendek, ada 5 ya. Pakaian Kira yang paling sedikit adalah celana, karena celana hanya ada 3. Kaos lengan pendek lebih titik-titik dari celana. Perhatikan kaos lengan pendek dan celana. Nah, kalimat yang dulu adalah kaos lengan pendek. Maka kaos lengan pendek yang kuning itu lebih banyak dari celana. Dan pertanyaan terakhir, jumlah semua pakaian adalah kaos panjang ada 4, kaos pendek ada 5, dan celana ada 3. Jadi, 4 tambah 5 tambah 3 sama dengan, kita hitung dulu, 4 ditambah 5 sama dengan 9, 9 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi jumlah semua pakaian adalah 12. Pak Budi memelihara ayam, bebek, dan kelinci. Ada 4 ayam, banyak bebek 2 kurangnya dari ayam. Banyak kelinci 1 lebihnya dari ayam. Warnailah sesuai dengan banyak hewannya. Oke, sebelum mewarnai, kita tentukan dulu berapa banyak bebek dan berapa banyak kelinci. Di sini ada pernyataan banyak bebek 2 kurangnya dari ayam. Jadi jika ayam 4, maka banyak bebek adalah 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sehingga banyak bebek adalah 2. Pernyataan selanjutnya, banyak kelinci 1 lebihnya dari ayam. Jika ayam ada 4, maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Banyak kelinci adalah 5. Setelah menentukan masing-masing berapa banyak hewan, baru kita warnai diagram banyak hewan Pak Budi. Setelah selesai mewarnai diagram tersebut dengan banyaknya hewan, maka baru kita isi pertanyaannya. Yang A ada titik-titik ayam. Ayam tadi ada pada soal, yaitu ada 4 ayam. Yang B ada titik-titik bebek. Nah, bebek tadi pernyataannya 2 kurangnya dari ayam. Jadi bebek 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lanjut ke kelinci. Kelinci itu 1 lebihnya dari ayam. Jika ayam 4, maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi ada 5 kelinci. Jumlah semua hewan berarti kita tambah ya semuanya. 4 ditambah 2 ditambah 5. 4 ditambah 2 itu 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi jumlah semua hewan adalah 11. Hewan yang paling banyak adalah, nah lihat pada diagram, kalau yang paling banyak berarti yang warnanya paling banyak. Terlihat yang paling banyak warnanya adalah kelinci. Hewan yang paling sedikit adalah berarti yang warnanya sedikit, yaitu warna kuning ditempati oleh hewan bebek. Nah, jadi dengan diagram gambar, kita juga mudah menemukan jawabannya. Saatnya mengerjakan evaluasi. Kalau sudah masuk kepada bagian evaluasi, berarti kita sudah selesai pada bab ini. Nomor 1, isilah dengan jawaban yang benar. Terlihat ada banyak kelereng yang berbagai macam warna. Nah, kita disuruh untuk menghitung masing-masing kelereng. Kita masukkan ke dalam daftar kelereng. Pertama, ada titik-titik kelereng merah. Kita hitung kelereng merah. 1, 2, 3. Jadi, ada 3 kelereng merah.
Lanjut, ada titik-titik kelereng biru. Kita hitung kelereng biru. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ada 5 kelereng biru. Lanjut, ada titik-titik kelereng kuning. Kita hitung kelereng kuning. 1, 2, 3, 4. Jadi, ada 4 kelereng kuning. Dan yang terakhir, ada titik-titik kelereng hijau. Kita hitung kelereng hijau. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kelereng hijau. Nah, sudah selesai kita masukkan ke dalam daftar kelereng. Lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Kelereng yang paling banyak adalah, nah kalau yang paling banyak berarti angkanya yang paling besar. Angka yang paling besar dari daftar tersebut adalah angka 5. Jadi kelereng yang paling banyak adalah kelereng biru, karena kelereng biru ada 5 kelereng. Kelereng yang paling sedikit adalah, kalau yang paling sedikit angkanya yang terkecil yaitu angka 3 ditempati oleh kelereng merah. Kelereng yang sama banyak, kalau yang sama banyak ada 4, yaitu kelereng kuning dan kelereng hijau. Nomor 2, perhatikan tabel dan jawablah pertanyaannya. Tabel kue kesukaan. Nama kue ada kue talam, kue cucur, kue lapis, dan kue bugis. Dan banyak anak yang menyukainya ada 5, 3, 5, dan 6. Pertanyaan yang A, ada berapa anak yang suka kue talam? Lihat pada bagian kue talam, ada 5 yang banyak anaknya. Jadi, anak yang suka kue talam ada 5. Yang B, ada berapa anak yang suka kue lapis? Lihat pula ke kolom kue lapis, ada 5 anak juga, maka ada 5 anak suka kue lapis. Yang C, apa nama kue yang paling disukai? Nah, lihat banyak anak. Angka berapakah yang paling besar? Yaps, angka 6 ditempati oleh kue bugis. Jadi, kue bugis ya, kue yang paling disukai. Berapakah jumlah semua anak? Berarti semua anak kita tambah 5 tambah 3 ditambah 5 ditambah 6. 5 ditambah 3 dulu sama dengan 8. 8 kita tambah dengan 5 itu 13. 13 ditambah 6 berarti itu 19. Jadi jumlah semua anak adalah 19. Nomor 3, diagram berikut menunjukkan sayur kesukaan anak-anak. Ada diagram sayur, dan sayurnya ada brokoli, wortel, dan jagung. Isilah dengan jawaban yang benar. Yang A, titik-titik anak suka wortel. Kita hitung berapa anak yang suka wortel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 anak suka wortel. Yang B, titik-titik anak suka brokoli. Kita hitung juga brokoli. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 anak suka brokoli. Yang C, sayur titik-titik disukai 5 anak. Kita tahu kita sudah menghitung wortel dan menghitung brokoli. Tidak ada yang 5, maka kita hitung yang jagung karena sisa jagung yang belum kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Yaps, jadi sayur jagung disukai 5 anak. D, sayur titik-titik disukai 7 anak. Nah, kita tadi sudah menghitung sayur wortel ada 7. Maka yang bagian D, sayur wortel disukai 7 anak. E, sayur yang paling disukai adalah, nah jika melihat yang paling disukai, lihat bintangnya yang paling banyak atau yang paling tinggi. Terlihat yang paling tinggi adalah sayur wortel. Maka sayur yang paling disukai adalah wortel. Yang F, anak yang suka wortel titik-titik lebih banyak dari anak yang suka jagung. Jadi kita membandingkan antara wortel dan jagung. Jika wortel ada 7 dan jagung ada 5, maka untuk melihat selisihnya 7 dikurang 5 sama dengan 2.
Sehingga anak yang suka wortel 2 lebih banyak dari anak yang suka jagung. Paham ya adik-adik bagaimana cara mengisi soal seperti ini? Nomor 4. Ibu membeli buah di pasar. Ibu membeli 6 jeruk, 3 apel, 4 mangga, dan 5 belimbing. Warnailah sesuai dengan banyak buah. Nah, ini mudah kan? Sudah ditentukan berapa banyak buah semuanya. Kita tinggal mewarnai sesuai dengan banyak buahnya. Ini sudah selesai diwarnai, ada 6 jeruk, 3 apel, 4 mangga, dan 5 belimbing. Kita jawab pertanyaannya, lengkapi dengan jawaban yang benar. Yang A, ada titik-titik jeruk. Nah, lihat pernyataan pertama, jeruk ada 6. Yang B, ada titik-titik apel. Nah, terlihat apel pada soal juga sudah disebutkan ada 3 apel. Jumlah semua buah adalah, ini kita jumlahkan, 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan, bagi yang adik-adik masih susah menghitungnya, ayo kita lakukan perhitungan dua-dua angka. 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 4, 13, 13 ditambah 5 sama dengan 18. Jadi jumlah semua buah adalah 18. D, buah yang paling banyak adalah, nah kalau yang paling banyak lihat warnanya yang paling penuh. Terlihat warna yang paling penuh adalah buah jeruk. Jadi buah yang paling banyak adalah jeruk. E, buah paling sedikit. Jika buah paling banyak warnanya yang paling penuh, nah kalau buah yang paling sedikit berarti warnanya juga yang paling sedikit. Terlihat yang sedikit warnanya adalah buah apel. Maka buah yang paling sedikit adalah apel. Ayo menabung. Halim, W, dan Upe rajin menabung. Halim menabung setiap hari Senin dan Kamis. Halim menabung seminggu 2 kali. W menabung setiap hari Jumat. W menabung seminggu sekali. UP menabung setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. UP menabung seminggu 3 kali. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian rajin menabung? Bertanyalah pada 3 orang teman kalian, tanyalah berapa kali mereka menabung dalam 1 minggu. Masukkan data ke dalam tabel. Setelah kamu tanyakan kepada temanmu, maka isilah tabel banyak menabung dalam 1 minggu. Nah, pada kolom pertama itu sudah ada aku. Misalnya kamu menabung 3 kali seminggu. Maka aku di sampingnya 3 kali. Lanjutkan ke bawahnya sampai habis dan isi pula berapa kali temanmu menabung dalam 1 minggu. Setelah tabel tadi terisi semua, maka lanjut ke nomor 3, sajikan dalam diagram gambar. Warnailah lingkaran sesuai dengan data. Hampir sama ya saat kita menjawab soal yang buah-buahan tadi dan isi pula diagram banyak menabung dalam 1 minggu. Kemudian diwarnai lingkaran-lingkaran tersebut. Jika sudah diwarnai dan diisi semua, ceritakan hasilnya di depan kelas. Siapakah yang paling rajin menabung? Apakah kalian dan teman-teman kalian rajin menabung? Selesai sudah pembahasan tentang bab ini, maka ini adalah bab terakhir di mata pelajaran Matematika Kurikulum Merdeka. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya, semua latihannya dikerjakan, dan video ini juga diulang-ulang. Nanti adik-adik akan mudah menjawab soal ujian. Sampai ketemu di kelas 2 nanti ya. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum.